Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Ikhwan akhwat sekalian azan wa azakumullah. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah ya. Tapi pada ayat ini merupakan ayat yang cukup panjang ya, sehingga perlunya kita di sini mengambil nafas ya. Mungkin ada beberapa pendapat yang menyebutkan bolehnya wakaf pada alaihim yang pertama ya. Karena di sini pada riwayat lain itu merupakan ayat baru ya. Jadi ketika misalkan kita baca basmalah itu tidak dianggap sebagai ayat yang pertama, tapi ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan di sini keenamnya, di sini ketujuh. Ini pada mushaf selain Maki dan Kufi ya. Nanti kalau untuk belajar di ilmu yang berkenaan dengan adul jumlah ayat atau mengenai mushaf ya, maka di sebagian mushaf memang untuk basmalah tidak sebagai ayat yang pertama, tapi pada tempat ini dibagi dua ya. Jadi alaihim. Jadi pada alaihim yang pertama itu merupakan akhir dari ayat yang ke-6. Lalu dimulai ayat yang ke-7 dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik. Ini termasuk sedikit mengenai ayat yang ke-7 ya. Sekarang kita masuk ke 3 poin pertama yang berkenaan dengan panjang pendek yang harus antum ketahui semua. Yang pertama di sini 2 harokat ya, kemudian di sini ya, lalu di sini ya, lalu di sini dan di sini ya. Dimana seperti biasa yang panjangnya lebih dari 2 atau bisa lebih dari 2 hanya pada di akhir 2, 4 atau 6 ya. Dan tambahan 1 buat di dot tasydid kemudian fathah ya, ada alifnya. Ketika bertemu dengan huruf lam bertasydid maka di sini dibaca dengan mad lazim yaitu 6 harokat ya, 6 harokat ya. Jadi jika saja ya antum membaca pada wadhdallin ini tidak sampai 6 harokat, mungkin sekitar 5 atau bahkan 4 atau bahkan ekstrimnya 2, ini secara makna sebenarnya tidak berubah ya, tetapi masuk ke lahnul khafi ya, bukan lahnul jali. Cuman kalau kita sudah tahu ilmunya, mengapa tidak kita terapkan dengan membaca sesuai dengan kaidah yang benar, yaitu 6 harokat. Wajib lazim dibaca dengan 6 harokat ya. Adapun di akhir dengan 2, 4 atau 6 harokat seperti biasa. Jadi untuk tempat-tempat selain dari tempat ini antum jangan baca panjang ya. Misalkan ada yang baca panjang di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi pada an'amta dipanjangin, tidak benar ya. Tapi ini masalah pertama. Masalah yang kedua yang berkenaan dengan tanda baca ya, di sini tasydid yang antum perhatikan di sini tasydid ya. Kemudian di sini tasydid lagi ya. Jadi ketika antum membaca tasydidnya diberikan penekanan, namanya tasydid itu memperkuat. Jadi siratal ladzina ya. Siratal ladzina. Kemudian jadi kita seperti menahan sejenak untuk huruf dotnya, bukan tapi waladdallin ya, dan terakhir pada lam ini ya, karena di lam bertasydid kita perlu memperkuat tasydidnya. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan hal tersebut ya seakan-akan terdengar lam cuman kasroh saja ya. Makanya ada istilah namanya penekanan pada mad lazim, di mana setelahnya ada huruf bertasydid ya, mad lazim, karena adanya huruf mad ya yang bertemu dengan huruf bertasydid. Jadi kita baca dengan waladhdallin ya. Kalau dalam istilah tajwid namanya naber ya, ada penekanan yaitu naber ya. Karena ketika cuma dibaca waladhdallin ya, itu tidak ada penekanan, kita tidak tahu huruf apa itu. Dan juga tidak bisa dibaca dengan ditahan lama, waladhdallin.
itu terlalu lama. Karena lam tidak memiliki sifat yang tasydidnya bukan dipanjangkan, tasydid itu diperkuat, bukan dipanjangkan. Jadi jangan sampai kita salah faham terhadap definisi tasydid itu tersendiri. Baik. Lanjut poin yang ketiga mengenai huruf ya. Di sini huruf yang perlu jadikan catatan ya. Pertama pada huruf sodnya kasroh si ya, bukan sin. Kemudian to ya, to tebal. Lalu di sini ada ain ya dan hamzah. Jangan sampai ketukar ini. Hamzah ain bukan an amta, bukan an amta ya, bukan an amta ya. Intinya adalah pertama hamzah, kedua ain, harus dibedakan. Kemudian ghain ada bisa baca dengan khairil, ya ini juga salah. Atau maghdubi dibaca dengan kha, maghdubi ya. Dot dibaca dengan dal, ya ini salah. Kemudian dot ini ada baca dengan to, walatolin ya, karena tidak tahu mengenai bagaimana membaca huruf dot yang seharusnya. Waladolin bukan walatolin ya. Jadi untuk bisa membedakan dot dengan to, kita harus pelajari makhraj dan sifatnya agar bisa dibedakan ya. Taib ini mengenai kesalahan huruf yang mungkin terjadi ya. Pada ha juga bisa alaihim ya, dibaca dengan ha, alaihim ya, agak berat tapi ya. Taib tanbihnya, catatan untuk huruf-huruf ini seperti biasa catatannya ya. Pertama kita perhatikan sini jangan sampai dibaca siro ya, sirotol ladzina ya. Kemudian zalnya dibaca jelas ya, jangan sampai ketukar huruf yang lain. Kemudian untuk nun sukunnya ya an'amta, kasih sedikit saja suaranya, jangan sampai terlalu terburu-buru. Sirotol ladzina an'amta alaihim ya, itu kan seperti ini putus-putus bacaannya. Sementara huruf nun dan mim suara itu masih mengalir walaupun sedikit ketika mereka sukun ya. Juga pada alaihim ya, jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Dan juga lam itu akhir jangan sambil bacaan tebal, tipiskan waladdallin ya. Dan juga lamnya sini harus masuk langsung waladdo ya, bukan waladdallin ya. Baik, mungkin ini bisa Anda sampaikan untuk ayat yang ketujuh ya. Usahakan satu nafas ya. Tapi jika pun tidak bisa, ada pendapat yang membolehkan waqaf pada tempat ini ya. Ada juga yang menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti di sini, tapi mulainya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walhasil yang lebih selamat ketika kita membaca ini usahakan satu nafas ya. Jika pun tidak, maka ketika pun dia waqaf, antum memulainya sebaiknya dengan potongan sebelumnya. Dan Anda sarankan jika tidak kuat nafasnya, berhenti saja pada alaihim kedua. Kemudian untuk mulai dari ghairil maghdubi untuk ibtida'nya, untuk memulainya. Tapi mungkin ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.